Berjumpa kembali dengan kami Lambe 1000 Channel dengan breaking news hari ini. Kabar terbaru dari perang Rusia, yang dikabarkan dilansir dari detik.com, yang berjudul Hadapi serangan balasan Ukraina, Rusia evakuasi warga Kherson. Reporter Rita Uli Hutapea, Detik News. Otoritas yang ditunjuk Rusia di wilayah Kherson, Ukraina Selatan mengatakan mereka berencana untuk mengevakuasi sekitar 50.000 warga sipil karena serangan balasan Ukraina. Kami memperkirakan akan mengevakuasi antara 50.000 sampai 60.000 orang ke tepi kiri Dnipro, kata pejabat pro-Kremlin, Vladimir Saldo di saluran Telegram, Solovay of Life, seperti dilansir kantor berita AFP. Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Saldo mengatakan dia memperkirakan evakuasi akan memakan waktu 6 hari. Kantor berita Rusia, RIA Novosti melaporkan bahwa evakuasi dengan kapal sudah dimulai. Mengutip para pejabat pro-Rusia lainnya, dikatakan bahwa para pengungsi dapat melakukan perjalanan ke Rusia. Sebelumnya, Komandan Militer Rusia untuk Operasi Ukraina mengatakan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober, bahwa pasukan Rusia sedang merencanakan evakuasi yang aman. Kota Kherson dan wilayah sekitarnya direbut oleh pasukan Rusia pada awal konflik di musim semi. Pasukan Ukraina kemudian melakukan serangan balik di Ukraina Selatan dan telah bergerak maju lebih dekat ke Kherson. Sebelumnya, Komandan baru pasukan Rusia di Ukraina membuat pengakuan langkah atas tekanan yang mereka alami dari serangan-serangan pasukan Ukraina untuk merebut kembali wilayah selatan dan timur, yang diklaim Moskow telah dicaplok hanya beberapa minggu lalu. Situasi di daerah operasi militer khusus dapat digambarkan sebagai tegang. Sergei Surovikin, Jenderal Angkatan Udara Rusia yang sekarang memimpin pasukan invasi Rusia, mengatakan kepada saluran berita milik pemerintah Rusia, Rosia 24, seperti dilansir kantor berita Reuters, Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Tentang Kherson, Surovikin mengatakan, situasi di daerah ini sulit. Musuh dengan sengaja menyerang infrastruktur dan bangunan tempat tinggal di Kherson. Posisi pasukan Rusia di Kupiansk dan Liman di Ukraina Timur dan daerah antara Mykolaiv dan Kryvyi di Provinsi Kherson disebut oleh Surovikin sebagai tempat yang terus diserang Ukraina. Copyright Akeong 2022 Detik.com. I've been all around the globe trying to protect your soul. Sementara itu dilansir dari republika.co.id, dari Moskow, mengabarkan, republika.co.id, Moskow. Pihak berwenang Rusia berencana mengevakuasi sekitar 50.000 hingga 60.000 warga sipil di Kherson selama 6 hari ke depan. Evakuasi berlangsung di tengah meningkatnya tekanan terhadap serangan balasan Ukraina. Gubernur yang diangkat Rusia, Vladimir Saldo mengatakan, pihak berwenang memindahkan warga sipil ke sisi kiri Dnipro untuk agar tetap aman. Evakuasi dilakukan untuk memungkinkan militer Rusia bertindak tegas terhadap serangan pasukan Rusia. Saya berkendara melalui pusat regional pagi ini. Di luar, tidak ada yang menunjukkan ada banyak tekanan. Tetapi ketika saya tiba di pelabuhan, saya melihat perahu-perahu sudah menunggu dan sudah penuh dengan orang-orang yang siap untuk pergi ke sisi kiri Dnipro, kata Saldo. Saldo menambahkan, situasi di Kherson semakin tegang. Dia mengatakan sekitar 10.000 orang per hari akan dipindahkan selama 6 hari ke depan. Menurutnya, beberapa daerah di Rusia telah bersiap untuk menerima pengungsi dari wilayah Kherson. Lebih dari 5.000 orang telah meninggalkan Kherson dalam 2 hari terakhir, kata Saldo kepada televisi pemerintah. Komandan baru pasukan Rusia di Ukraina membuat pengakuan langkah atas tekanan yang mereka alami dari serangan Ukraina, untuk merebut kembali wilayah selatan dan timur yang telah dianeksasi Moskow beberapa minggu lalu. Pemimpin baru wilayah Kherson,
Sergei Surovikin yang dilantik Kremlin pada Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022, mengumumkan pemindahan warga sipil secara bertahap dari 4 kota di wilayah sekitar Sungai Dnipro. Situasi di daerah, operasi militer khusus dapat digambarkan cukup tegang, ujar Surovikin, seorang jenderal Angkatan Udara Rusia yang sekarang memimpin pasukan Rusia, kepada televisi milik negara Rosia 24. Pasukan Rusia di wilayah Kherson telah mundur sejauh 20-30 km dalam beberapa minggu terakhir. Mereka berisiko terjebak di tepi barat Sungai Dnipro sepanjang 2.200 km yang membelah Ukraina. Surovikin mengatakan, situasi di Kherson sangat sulit. Situasi di daerah ini sulit. Musuh sengaja menyerang infrastruktur dan bangunan tempat tinggal, ujar Surovikin. Anggota dewan yang didirikan Rusia untuk mengatur Zaporizhzhia, Vladimir Rogov, menyatakan, pasukan Ukraina telah mengintensifkan penembakan terhadap kota Enerhodar yang dikuasai Rusia. Kita ini adalah tempat tinggal bagi sebagian besar karyawan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Tembakan artileri telah menghantam pinggiran kota dan ada 10 serangan terjadi di sekitar pembangkit listrik termal, kata Rogov di aplikasi pesan Telegram pada Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. Sementara Dmytro Orlov, yang diakui Ukraina sebagai wali kota Enerhodar, menyalahkan Rusia atas penembakan itu. Penembakan pertama dari zona industri, dan kemudian dari kota itu sendiri yang dimulai sekitar tengah malam dan tidak berhenti hingga pagi hari, katanya dalam sebuah unggahan di Telegram. Pembangkit Zaporizhzhia berada di salah satu dari 4 wilayah Ukraina yang dianeksasi oleh Rusia. 3 wilayah lain yang dianeksasi adalah Kherson, Donetsk, dan Luhansk. Militer Ukraina pada Rabu mengatakan, pasukan Rusia telah melakukan serangan dengan rudal jelajah, penerbangan dan anti-pesawat di beberapa wilayah, termasuk Kiev dan Zaporizhzhia dalam 24 jam terakhir. Selain itu, penjajah menggunakan 14 kendaraan udara tak berawak Shahed-136 buatan Iran. 10 diantaranya ditembak jatuh, kata pernyataan militer Ukraina.